Ini adalah potret Pulau Masoni yang letaknya berada di perbatasan Provinsi Sulawesi Tengah dan Maluku Utara. Sebuah pulau kecil yang nyaris terlupakan. Tidak ada akses darat untuk sampai ke daerah lain. Hanya bisa dijangkau melalui perjalanan laut yang panjang dan melelahkan. Namun di balik keterpencilan itu, ada semangat yang tak pernah padam. Disinilah saya mengabdi untuk menyalakan harapan di tengah keterbatasan melalui penguatan literasi dan numerasi. Karena bagi kami, pendidikan adalah perahu terakhir yang mampu membawa anak-anak Pulau Masuni berlayar menuju masa depan yang lebih terang. Di sini saya memilih kategori dedikatif pada penghargaan atau apresiasi GTK 2025 dengan judul Menyalakan Harapan di Tengah Keterbatasan melalui penguatan literasi dan numerasi di pulau yang terlupakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, nama budaya, salam kebajikan. Salam dan bahagia Bapak Ibu di seluruh Nusantara. Perkenalkan, saya adalah Dori Simanlabudi, SPD. Saya adalah seorang guru di SMP Negeri 4 Bukan Kepulauan yang mengampu mata pelajaran informatika. Di sini saya tidak hanya mengajarkan cara menggunakan komputer, tapi juga menumbuhkan cara berpikir kritis, logis, dan kreatif. Karena bagi saya, informatika bukan sekedar teknologi, tapi tentang bagaimana kita berpikir dan memecahkan masalah bahkan ketika fasilitas belum berpihak kepada kita. Video ini adalah praktik baik yang saya lakukan untuk meningkatkan kemampuan literasi dan numerasi di tengah keterbatasan. Sekolah kami berada di pulau yang sulit dijangkau. Tidak ada jaringan internet yang stabil, sehingga terkadang kami harus ke pantai untuk mencari titik jaringan dari desa tetangga untuk menyelesaikan aktivitas yang sudah terlanjur dilaksanakan. Sekolah kami memang memiliki pintu gerbang, namun tidak punya pagar sekolah yang seharusnya menjadi pelindung dari setiap aktivitas yang ada di dalamnya. Ibarat manusia tanpa pakaian, sekolah itu terbuka apa adanya, jujur menunjukkan kekurangannya. Ruang kelas sebagian masih menggunakan bangunan lama yang hampir roboh. Sekarang terlihat cantik karena baru 1 bulan lalu dindingnya dicat, namun tetap tidak akan berpengaruh pada kekuatan temboknya untuk tetap berdiri kokoh. Ketika saya mendampingi siswa belajar menggunakan laptop, saya sering menemukan bahwa mereka bisa cepat memahami cara mengoperasikan aplikasi, tapi kesulitan membaca instruksi atau memahami soal yang berbasis teks. Disinilah saya menyadari bahwa literasi bukan sekedar kemampuan membaca, tapi memahami makna dan menggunakannya untuk memecahkan masalah. Begitu pula dengan numerasi, tidak hanya berhitung, tapi memahami angka dalam konteks kehidupan nyata. Suatu pagi, kepala sekolah memanggil saya ke ruang guru. Di hadapan kami terpampang data dari rapor pendidikan sekolah. Angka-angka di layar laptop sederhana itu membuat kami terdiam. Nilai literasi sekolah menurun cukup tajam dibanding tahun sebelumnya. Kami saling berpandangan, menyadari bahwa ini bukan sekedar angka. Ini adalah tanda, sebuah alarm bahwa ada sesuatu yang harus segera diperbaiki. Dasar masalahnya, akar-akar masalahnya ada di sini. Masalahnya ada di sini. Saya akan mencoba cari solusi terkait dengan menurunnya kemampuan literasi sekolah kita, sehingga mudah-mudahan dengan solusi yang kemudian akan diterapkan nantinya, tujuannya adalah untuk meningkatkan kemampuan literasi siswa di sekolah kita. Semoga dengan kegiatan nanti akan saya lakukan, praktik baik yang akan coba saya terapkan itu bisa mampu meningkatkan kemampuan literasi dan numerasi di sekolah kita. Iya, betul Pak. Di sini ada beberapa contoh inspirasi. Mudah-mudahan dari apa yang Pak sudah rencanakan, dan kemudian nanti kita akan feedback kembali, refleksi apa yang sudah direncanakan itu berjalan dan targetnya seperti apa. Itu barangkali Pak. Iya. Terima kasih Bu. Oke. Sebagai guru informatika, saya merasa terpanggil untuk melakukan sesuatu. Saya berdiskusi dengan kepala sekolah dan rekan guru lain. Kami sepakat untuk mengintegrasikan penguatan literasi dan numerasi ke dalam rutinitas bagi siswa. Bukan dengan kegiatan yang kaku, tetapi dengan pendekatan yang menyenangkan,
dan melibatkan seluruh warga sekolah. Kami menamai program itu literasi dan numerasi pagi. Setiap pagi sebelum masuk kelas, anak-anak mengikuti apel pagi di halaman sekolah. Disinilah ruang perubahan itu dimulai. Hari pertama program dimulai dengan sederhana. Setelah apel dan doa pagi, saya memulai dengan kegiatan numerasi terlebih dahulu. Tujuannya adalah 1. Menciptakan suasana apel yang lebih hidup dan bermakna. 2. Untuk membangkitkan kesiapan mental dan konsentrasi murid. 3. Melatih daya nalar dan logika terlebih dahulu. 4. Membangun suasana belajar yang aktif dan menyenangkan. 5. Menumbuhkan kebiasaan berpikir runtut. Dan 6. Menanamkan sikap percaya diri. Tes konsentrasi. Konsentrasi dimulai. Tes konsentrasi. Konsentrasi dimulai. Nomor 1. 2 tambah 6 dibagi dengan 2 sama dengan. Oke, Husnul, Fauzan, Arya, Aco, Inna, Salfa. Oh, ini juga. Oke. 2 tambah 6 dibagi 2 sama dengan 5. Kenapa 5? Bagi dua. Ya. Ada operasi penjumlahan dan pembagian. Karena pembagian sifatnya lebih kuat, toh? Berarti bagi dulu yang kita selesaikan, toh? Berikan dulu tepuk tangan yang meriah untuk yang jawab 5. Ya, nomor 2. 4 tambah 6 dikali 3 sama dengan 2 orang duluan. 3. Oke, 3 orang ini dulu. Jawabannya adalah 22. iya, berikan aplaus dulu yang meriah untuk Aini. Sudah 2 benar ya jawabannya. Sekarang pertanyaan terakhir. Dengarkan. Apel pagi dimulai pukul 07.00 dan selesai pukul 7.15. Kegiatan literasi dimulai pukul 7.20 dan selesai pukul 7.40. Berapa total waktu apel pagi dan literasi? Silva, Rehan, Fauzan, satu lagi coba. Aini, oke sudah. Ya, berarti 35. Oke, berikan tepuk tangan sekali lagi yang meriah untuk Andini. Berarti Aini mohon maaf gagal dapat hadiah. Ya, oke. Oke, itu saja untuk pagi ini. Setelah ini, Pak Guru akan arahkan kalian untuk kita sama-sama ke pojok baca di sudut-sudut halaman sekolah untuk kita melaksanakan kegiatan literasi. Ada buku yang Pak Guru sudah siapkan untuk kalian baca. Kemudian kalian akan presentasi nanti di hadapan teman-teman kalian semua. Ketika beralih pada kegiatan literasi, suasana menjadi lebih tenang dan reflektif. Murid membaca buku pilihan mereka, kemudian menyampaikan hasil bacaan di depan teman-temannya. Saya melihat bagaimana kemampuan mereka memahami isi teks mulai berkembang. Dari sekedar membaca, kini mereka bisa menyimpulkan, menafsirkan, dan menyampaikan kembali dengan kata-kata sendiri. Yang paling membahagiakan, rasa percaya diri mereka juga meningkat. Di dalamnya memiliki 2 dimensi, yaitu dimensi kepatuhan dan ketaatan dalam konteks hubungan manusia dengan Allah Subhanahu wa taala. Buku ini berdujur Selangkah Menuju Rekayasa Genetik. Yang menciptakan buku ini adalah Y.F. Sarbini Juliandi. Buku ini dicetak pada tahun 2009. Isi buku ini adalah orang zaman dulu yang memiliki banyak pendapat yang keliru tentang asal-usul makhluk hidup. Itulah yang dapat saya presentasikan. Saya ucapkan terima kasih dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Setelah 2 bulan berjalan, kegiatan literasi dan numerasi pagi membuat perubahan nyata. Anak-anak kini lebih berani membaca di depan umum. Nilai pemahaman bacaan meningkat. Mereka juga berani berhitung di depan kelas menggunakan papan tulis. Sekarang tiap pagi saya tunggu kegiatan literasi dan numerasi. Belajarnya santai, tapi saya juga cepat paham dan suka berhitung. Kalau dulu saya takut salah hitung, sekarang saya jadi berani jawab di apel pagi. Soalnya permainannya seru, seperti tebak cepat. Saya selaku Kepala Sekolah SMP Negeri 4 Bokan Kepulauan merasa bangga atas inovasi yang telah dilakukan. Dengan inovasi ini, kegiatan-kegiatan pembelajaran untuk literasi dan numerasi mengalami peningkatan kompetensi yang signifikan. Demikian dari saya. Dari ujung negeri, kami terus menyalakan cahaya pendidikan meski di tengah keterbatasan. Salam pengabdian, salam dari pelosok untuk perubahan.